Pernahkah Anda mendengar tentang asal-usul Reok Ponorogo? Apa yang terjadi ketika dua raja perkasa bertarung untuk memenangkan hati seorang wanita cantik? Dengan pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, inilah kisah tentang Raja Singabarong yang bengis dan Raja Klanaswandana yang sakti mandraguna. Bagaimana kelicikan dan kekuatan kesaktian bertemu dalam pertarungan legendaris hingga menciptakan salah satu kesenian paling ikonik di Indonesia? Tonton sampai habis untuk mengetahui siapa yang akhirnya berhasil memikat hati sang putri dan bagaimana pertunjukan Reok Ponorogo ini lahir dari kisah cinta dan sihir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Cerita Legenda. Asal-usul Reok Ponorogo berakar dari masa kerajaan Kediri. Pada waktu itu, sang raja merasa cemas karena putrinya terus-menerus menolak lamaran dari berbagai raja. Sang raja mengingatkan putrinya bahwa sikapnya tersebut bisa memicu kemarahan para pangeran dan raja yang kecewa, yang mungkin saja dapat mengancam keselamatan kerajaan Kediri. Untuk menghindari potensi konflik, putri raja menetapkan syarat yang sangat sulit bagi calon suaminya. Ia menginginkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, lengkap dengan 140 kuda kembar dan binatang berkepala dua sebagai iringan pernikahan. Mendengar syarat tersebut, banyak raja mengundurkan diri dari niat melamar Dewi Sanggalangit, hingga akhirnya hanya tersisa dua raja yang berani menerima tantangan itu. Mereka adalah Raja Singabarong yang dikenal bengis dan kejam dengan tubuh besar dan bagian leher ke atas berwujud harimau berbulu lebat penuh kutu serta Raja Klanaswandana yang terkenal gagah, tampan, dan sangat sakti. Dengan segala kesaktiannya, Raja Klanaswandana hampir berhasil memenuhi syarat Dewi Sanggalangit. Namun ia masih membutuhkan hewan berkepala dua. Sementara itu, Raja Singabarong yang tidak melakukan apa-apa untuk mempersiapkan syarat tersebut merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencuri usaha Raja Klanaswandana. Raja Klanaswandana mengetahui niat buruk ini dan berhasil menyerang balik Raja Singabarong. Raja Singabarong yang datang dengan burung merak di kepalanya tampak seperti makhluk berkepala dua, harimau dan burung merak. Melalui kesaktian Raja Klanaswandana, Raja Singabarong dikutuk menjadi hewan berkepala dua dan dijadikan pelengkap syarat Dewi Sanggalangit. Pertunjukan kesenian ini kemudian dinamai Reok oleh Raja Klanaswandana. Karena kerajaan Bantarangin terletak di Wengker, yang juga dikenal sebagai Ponorogo, kesenian Reok pun dikenal dengan nama Reok Ponorogo. Dengan iringan Reok Ponorogo, akhirnya Raja Klanaswandana berhasil mempersunting Dewi Sanggalangit. Legenda kesenian Reok ini mengandung unsur sindiran atau satire, serta memiliki makna simbolis yang muncul pada masa pemerintahan Raja Brekertabumi, raja terakhir kerajaan Majapahit. Cerita ini berawal dari kepergian penasihat kerajaan, bernama Ki Ageng Ketut Suryo Alam dari istana kerajaan Majapahit. Ki Ageng Ketut Suryo Alam merasa bahwa Prabu Brekertabumi telah menyimpang dari tatanan moral kerajaan, yang ia anggap sebagai awal mula kehancuran Majapahit. Saat itu, kebijakan politik Majapahit banyak dipengaruhi oleh permaisuri, sehingga banyak keputusan raja yang dinilai tidak tepat. Ki Ageng Ketut Suryo Alam menyingkir ke sebuah daerah di selatan yang bernama Kutu, sebuah desa kecil di wilayah Wengker. Di sana, ia mendirikan sebuah padepokan yang mengajarkan sikap seorang prajurit dan kesatria yang gagah berani. Seorang prajurit menurut ajarannya harus taat kepada kerajaan dan memiliki kesaktian. Untuk mencapai tujuan ini, Ki Ageng Ketut Suryo Alam, yang juga dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Ki Demang Kutu, melarang murid-muridnya berhubungan dengan wanita. Menurut kepercayaannya, siapapun yang melanggar ajaran ini akan kehilangan kekuatan atau kesaktiannya. Oleh karena itu, para murid harus tinggal di padepokan tersebut.
Kepemimpinan dan ajaran Ki Ageng Kutu pun dengan cepat menyebar dan menjadi populer di berbagai daerah. Di padepokannya, Ki Ageng Kutu merenung dan memikirkan strategi untuk melawan Majapahit, yang dianggapnya telah menyimpang. Dalam perenungannya, ia menyadari bahwa peperangan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Maka, ia menciptakan perlawanan secara psikologis, dengan membuat kritikan lewat media kesenian. Ia menciptakan sebuah drama tari, yang menggambarkan keadaan kerajaan Majapahit dan menamainya Reog. Dalam drama tari tersebut, Ki Ageng Kutu sebagai tokoh warok, dikelilingi oleh para muridnya, menggambarkan pentingnya peranan dan fungsi seorang sesepuh yang harus diperhatikan. Tokoh utama dalam drama tersebut adalah singa barong yang mengenakan bulu merak di atas kepalanya, melambangkan kesombongan sang raja, yang selalu dipengaruhi kecantikan permaisurinya dalam menentukan kebijakan kerajaan. Penari kuda atau jatilan, yang diperankan oleh seorang laki-laki yang lemah gemulai, dan berdandan seperti wanita menggambarkan hilangnya sifat keprajuritan kerajaan Majapahit. Tarian penunggang kuda yang aneh ini, menggambarkan ketidakjelasan peran prajurit kerajaan dan ketidakdisiplinan prajurit terhadap rajanya. Namun, sang raja berusaha mengembalikan kewibawaannya kepada rakyat, yang digambarkan dengan penari kuda jatilan yang berputar-putar mengelilingi sang raja. Seorang pujangga kerajaan digambarkan oleh tokoh Bujang Ganong, yang memiliki wajah berwarna merah, mata melotot, dan hidung panjang. Ia melambangkan orang bijaksana, yang memiliki pandangan jauh ke depan namun tidak dihiraukan oleh raja sehingga harus menyingkir dari kerajaan. Setelah Ki Ageng Kutu meninggal, kesenian ini dilanjutkan oleh Ki Ageng Mirah pada masa Bathara Katong, Bupati pertama Ponorogo hingga sekarang. Oleh Ki Ageng Mirah, cerita yang berlatar belakang sindiran tersebut digantikan dengan cerita Panji. Kemudian, tokoh-tokoh Panji seperti Prabu Klana Suwandana dan Dewi Songgolangit dimasukkan ke dalam cerita, menggambarkan peperangan antara Kerajaan Kediri dan Bantarangin. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.